Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sudarmino Lempang, NIM 2190036, kelas 5E PGSD. Si Kancil dan Pak Petani. Pada suatu hari, si kancil yang cerdik, si kancil berjalan-jalan keluar hutan menuju arah perkebunan milik Pak Tani. Dengan seketika langkah, sang kancil terhenti karena melihat kebun petani yang sangat subur dan buah mentimun yang sangat lebat dan segar. Si kancil berbicara sendiri, "Wah, mentimunnya segar kayaknya kalau dimakan dan menghilangkan rasa hausku." Bergesalah si kancil mendekat kebun mentimun itu, sambil mengamati di sekeliling kebun itu. "Aman kayaknya," ujar sang kancil. Tibalah di kebun mentimun. Tak lama-lama lagi, si kancil mengambil mentimun yang besar dan segar-segar itu, lalu dimakannya. "Aduh, yang ini kok kurang enak ya? Coba yang satu lagi, kelihatan besar dan kayaknya enak dimakan." Kancil mengambil mentimun-mentimun yang ada di sekitarnya. Setelah kenyang dan mengambil beberapa mentimun untuk dibawa pulang ke hutan, kemudian si kancil pergi bergegas. Perbuatan itu diulangi esok harinya. Si kancil mencuri mentimun milik Pak Tani. Si kancil berbicara, "Aku punya tempat makanan yang banyak. Jadi tak usah capek-capek lagi mencari makanan kemana-mana lagi. Besok saya kembali untuk mengambil mentimun ini," ujar si kancil sambil pulang dengan perut kenyang. Di siang harinya, Pak Tani datang ke kebun untuk melihat dan merawat kebun mentimun miliknya. Setelah sampai di kebun mentimun miliknya, dia sangat terkaget karena mentimun miliknya berserakan bekas gigitan hewan dan banyak mentimun yang hilang. Pak Tani sangat marah sekali melihat mentimunnya banyak yang hilang dan dicuri. Kemudian Pak Tani pun mencari akal untuk menangkap si pencuri mentimunnya tersebut. Sambil istirahat, dia berpikir bagaimana mencari akal untuk menangkap si pencuri tersebut. Setelah lama berpikir sambil beristirahat, didapatkannya ide untuk menangkap dengan jebakan orang-orangan dengan menggunakan lem di tubuh boneka orang-orangan tersebut. Berbicara sendiri Pak Tani, "Mudah-mudahan berhasil besok saya tangkap kamu pencuri mentimunku," ujar Pak Tani. Sambil kesal sendiri, maka dibuatnya boneka orang-orangan tersebut. Kancil datang kembali dengan niat untuk mencari mentimun milik Pak Tani. Dari kejauhan si kancil terkejut sambil berbicara di dalam hati, "Kok Pak Tani pagi-pagi sudah ada di kebun? Padahal hari-hari sebelumnya tidak pernah ada di pagi hari." Gerutu si kancil sambil menyilap di semak-semak untuk mengawasi Pak Tani tersebut, sambil mendekati karena sangat penasaran. Setelah mendekat di dalam semak, si kancil ketawa sendiri. "Emang saya bodoh Pak Tani membuat boneka orang-orangan. Dia pikir saya bisa dibodohi. Saya kan si kancil yang cerdik," ujarnya sambil mendekati kebun tersebut.
Kancil memang cerdik, tapi dia tidak menyangka bahwa boneka orang-orangan itu dipasangi lem untuk menjebaknya. Dengan tenangnya si Kancil mendekati boneka itu, sambil merendang-nendang sambil menginjak Pak Tani. Tetapi siapa disangka kaki sang Kancil satu persatu tidak bisa dilepaskan, menempel di boneka orang-orangan itu. Si Kancil sangat kaget dan dia terperangkap di boneka tersebut. Kemudian Pak Tani datang. Dengan senang dan kesal, dia memergoki si Kancil yang sudah terperangkap di boneka orang-orang yang dibuatnya. Ditangkaplah si Kancil dan dibawa ke rumahnya untuk dikurung. Malangnya si Kancil yang telah terperangkap oleh Pak Tani, dan dikurunglah dia. Di malam hari, si Kancil berpikir untuk mencari cara untuk bisa kabur dari kurungannya. Si Kancil yang cerdik kemudian mendapat cara untuk lolos dari kurungannya. Dan di malam itu, si Kancil dijaga oleh anjing milik Pak Tani. Dan dipanggillah si anjing tersebut. Si Kancil memanggil si anjing untuk mendekatinya. Si Kancil, sang anjing. Si anjing, "Ada apa kamu memanggilku? Jangan meminta saya untuk melepaskanmu dari kurungan itu, karena saya anjing yang setia kepada Pak Tani," ujar si anjing tetap diam. Si Kancil, "Siapa yang meminta kamu untuk mengeluarkan saya? Justru saya senang ada di dalam kurungan ini." Si anjing, "Dasar Kancil bodoh. Dia senang dikurung, tahu besok akan dibuat sembeli untuk dimasak." Si Kancil, "Kamu salah anjing. Saya dikurung bukan untuk disembeli, melainkan saya akan dinikahkan oleh Pak Tani kepada anaknya yang cantik dan jelita." Si anjing, "Kamu bohong. Kamu hanya menipu saya," jawab si anjing. Si Kancil, "Ya sudah, kalau kamu tidak mau mendapatkan anak Pak Tani yang cantik itu, biar aku saja yang kena menikahnya." Sambil tertawa mengejek, si anjing sambil berpikir menebak-nebak, dia sedikit-sedikit terpengaruh dengan omongan si Kancil. Dan mendekatlah si anjing kepada Kancil. "Benarkah begitu besok kamu akan dinikahkan sama anak Pak Tani yang cantik itu?" bertanya sambil penasaran. Si Kancil, "Benarlah anjing," sambil merayu si anjing. "Masa saya berani membohongi kamu, anjing yang besar dan kuat?" Si anjing dengan tak sabar karena terayu oleh si Kancil. "Ya sudah, kalau kamu begitu tukar, biar saya yang di dalam dan kamu pergi cepat jauh-jauh dari sini." Maka bertukarlah, dan dibukakan kunci kurungnya oleh sang anjing. Setelah anjing masuk ke dalam, maka si Kancil menguncikan kembali. Sambil dia lari dan ketawa, "Kamu tertipu anjing, sebenarnya omongan itu saya bohong," beralirlah si Kancil sambil bahagia. Pesan moral dari dongeng tersebut bahwa janganlah kita melakukan kejahatan, karena sepandai-pandainya kita suatu hari akan ketahuan. Dan janganlah berpikir pendek, berpikirlah sebelum melakukan perbuatan seperti yang diperbuat oleh si anjing.